Bab 222. Tiga pedang tidak digunakan, dewa nyata tak terkalahkan. Sander Ye yang lagi mendaki mendadak berhenti, lalu merentangkan telapak tangan, pedang Hangdao bergetar kencang. Menyaksikan kejadian itu, Sander Ye tercengang. Pedang Hangdao kian bergetar. Nggak biasa. Sander Ye bertanya, "Tuan Pagoda, ada apa?" Pagoda kecil nggak menjawab, malah bertanya pada suara misterius dengan suara gemetar, ada apa?" Sesudah suara misterius diam sesaat, dia berujar, bagai yang diduga, ketiga pedang bertarung. Apa? Pagoda kecil cemas, bagaimana mereka bisa bertarung sekarang? Kalau mereka bertarung, bagaimana dengan dewa nyata? Ya ampun. Suara misterius diam. Pagoda kecil gemetar, itu wajar. Tuan dan kakak bergaun polos menahan diri karena tuan muda. Sekarang tuan muda nggak terkalahkan, mereka nggak akan menahan diri lagi. Tapi, bagaimana dengan dewa nyata? Sesudah suara misterius diam sesaat, dia berujar, di alam semesta nyata, dewa nyata tak terkalahkan. Biarpun master pedang dunia juga tak terkalahkan. Tapi, dewa nyata di alam semesta nyata ada miliaran pendukung. Kalau dia memanggil ratusan juta orang untuk membantunya, aku juga nggak memahami situasi sekarang. Pagoda kecil bertanya, seberapa kuatkah dewa nyata? Sesudah diam lama, suara misterius berujar, aku hanya tahu kalau tiga pedang perang saudara, itu akan menciptakan situasi di mana dewa nyata nggak bisa membunuh master pedang dunia, master pedang dunia juga nggak bisa membunuh dewa nyata. Bahkan kalau mampu bunuh pun nggak akan berani bunuh, nggak boleh dibunuh, dewa nyata masih menekan bencana alam semesta. Sesudah mengatakannya, dia berujar lagi, aku nggak tahu bagaimana hasil pertarungan mereka. Aku hanya tahu kondisi akan sulit bagi bocah ini. Pagoda kecil diam. Keluarganya yang cakap lagi perang saudara, ayahnya juga ditahan, yang harus dihadapi Sander Ye adalah seluruh alam semesta nyata. Sekarang dia mengerti kenapa Tuan Besar mengirim semua orang keluarga yang ke sini. Mungkin dia sudah menduga kejadian hari ini. Perang saudara tiga pedang. Sudah pasti akan hajar mati-matian. Mereka bertiga cari mati. Mereka sangat mau mati. Mereka nggak bercanda. Gawat. Pagoda kecil panik. Sander nggak ada kesempatan untuk menjadi kaisar pencari pendukung lagi. Sander Ye bertanya, Tuan Pagoda, ada apa? Pagoda kecil diam. Suara misterius berujar, jangan bilang dulu. Pagoda kecil diam sesaat, lalu berujar pada Sander Ye, nggak masalah, jangan terlalu banyak pikir. Sander Ye mengernyit. Naluri memberitahunya bahwa Tuan Pagoda berbohong. Sander Ye melihat pedang Hangdao yang bergetar. Sesudah hening sesaat, dia menyimpan pedang Hangdao. Yang penting giat meningkatkan kekuatan. Pagoda kecil berbisik, bocah, kamu harus giat. Sungguh, kamu harus giat. Sebelumnya, dia nggak terlalu panik. Ada tiga pedang yang mendukungnya, dewa nyata. Majikan Penatao, sapi dan kuda macam apa mereka. Tapi sekarang, tiga pedang memulai perang saudara. Dia pasti panik. Sesudah Sander Ye diam sesaat, dia berujar, Tuan Pagoda, aku akan giat. Sesudah mengatakannya, dia hendak maju lagi, tapi seorang pemuda menghentikan Sander Ye. Dia menatap Sander Ye dengan ragu-ragu, lalu berujar, saudaraku, apa yang mau kamu lakukan? Sander Ye bingung, tentu saja berkultivasi. Pemuda itu menatap Sander Ye, berlatih di sini perlu pencerahan. Berjalan perlahan ke puncak, lalu tunggu tekad abadi muncul. Ulangi ini untuk mempertajam tekadmu. Kalau kamu bermain begini, kami akan mati karena kamu. Sander Ye berujar, aku sudah selesai pencerahan. Pemuda itu tertegun, sudah selesai.
Sander Ye mengangguk. Pemuda itu menatap Sander Ye, apa hasil pencerahanmu? Boleh cerita? Sander Ye berujar, pemikiranku sederhana. Berpikir saja nggak cukup, harus praktik. Berpikir adalah fondasi, tapi melakukan adalah inti. Lalu mendadak dia menghampiri pemuda itu, meletakkan tangan kanan di punggung, mengeluarkan pedang dan menatap pemuda itu, apa kamu dari alam semesta nyata? Alam semesta nyata. Sander Ye harus berhati-hati, jadi orang memang harus waspada terhadap orang lain, tentu saja, juga nggak boleh berniat menyakiti orang lain. Pemuda itu jadi waspada, karena dia merasa pemuda di depannya jadi berbahaya. Dia mundur beberapa meter, lalu berujar, aku bukan dari alam semesta nyata, aku dari dunia Xuan, salah satu dari 10.000 alam semesta. Sander Ye mengernyit, dunia Xuan. Pemuda itu mengangguk, ya. Sembari berujar, dia menatap Sander Ye, siapa kamu? Sander Ye berujar, alam semesta Guan Xuan. Alam semesta. Mendengar ucapan Sander Ye, pemuda itu tertegun, alam semesta Guan Xuan. Sander Ye mengangguk. Ekspresi pemuda itu jadi berkecamuk. Sander Ye bertanya, ada apa? Pemuda itu berujar, selama ini hanya ada 4 alam semesta yang diakui alam semesta nyata. Yang satu adalah alam semesta Panwu, yang lainnya adalah alam semesta Wujian di luar batas alam semesta, lalu alam semesta Botian, yang terakhir adalah alam semesta Guan Xuan. Sander Ye mengernyit, 4 alam semesta. Pemuda itu mengangguk dan menatap Sander Ye dengan terkejut, apa kamu nggak tahu? Sander Ye menggeleng, aku nggak tahu. Pemuda itu bingung, dari kekuatanmu, kamu bukan orang biasa. Kenapa kamu nggak tahu pengetahuan umum ini? Sander Ye menangkupkan tangan, Kak, tolong jelaskan. Pemuda itu melirik Sander Ye sembari berujar, sekarang, alam semesta terbesar adalah alam semesta nyata, di bawahnya ada 4 alam semesta besar, yang barusan ku bilang. Di bawah itu adalah puluhan ribu dunia dan dunia langit. Ada banyak sekali itu, nggak ada yang hitung, jadi nggak tahu jumlahnya. Yang paling terkenal di antara puluhan ribu dunia dan dunia langit adalah 10 dunia besar dan 10 dunia langit besar. Sander Ye mengernyit, hanya segitu alam semesta. Pemuda itu menggeleng, bukannya sedikit, tapi alam semesta yang diakui alam semesta nyata saja yang terhitung sebagai alam semesta. Sama bagai alam semesta Guan Xuan yang sebenarnya sangat kecil, bahkan nggak sebesar beberapa dunia, tapi alam semesta Guan Xuan melahirkan orang yang mengesankan, si Master Pedang Dunia. Dia memimpin orang menyerang alam semesta nyata dan menjadi terkenal. Sesudah itu, alam semesta nyata terpaksa mengakui alam semesta Guan Xuan sebagai alam semesta. Master Pedang Dunia. Sander Ye tersenyum, orang-orang di alam semesta lain sangat menghormati ayahnya. Dia bangga. Bagai halnya di dunia sekuler, kalau leluhur orang biasa ada yang menjadi jenderal yang melindungi negara, maka keturunannya pasti akan bangga. Tentu saja, Sander Ye tahu ini adalah kehormatan ayahnya. Dia akan bangga, tapi dia nggak akan menganggap kehormatan ayahnya sebagai kehormatannya. Dia harus berjuang demi kehormatan sendiri. Pemuda itu berujar lagi, sejauh ini alam semesta Guan Xuan gak perlu memberikan upeti pada alam semesta nyata. Sander Ye mengernyit, memberikan upeti. Pemuda itu tersenyum getir, kamu mungkin belum tahu, semua dunia lain harus tunduk pada alam semesta nyata dan membayar upeti. Kalau enggak, begitu pasukan alam semesta nyata tiba, semua akan musnah. Sejauh yang ku tahu, alam semesta nyata sudah menyerang alam semesta Guan Xuan lebih dari sekali, tapi kalian berhasil bertahan. Alam semesta Guan Xuan mengesankan. Sander Ye diam.
Dia memikirkan jutaan pedang di makam pedang Sekte Akademi Guanxuan. Jutaan pedang berarti jutaan kultivator pedang mati. Selain Sekte Pedang, juga ada banyak master. Alam semesta Guanxuan dilindungi para leluhur ini dengan nyawa. Kini, Sander Ye merasakan tekanan besar. Sangat berat. Pemuda itu berujar, "Siapa namamu, saudaraku?" Sander Ye berujar, "Sander Ye." Pemuda itu memberi salam, "Namaku Sultan Lian, dan aku berasal dari kota Xiandi di dunia Xuan." Sander Ye penasaran, "Kak Sultan, sudah berapa lama kamu di sini?" Sultan Lian tersenyum pahit, 3 tahun. 3 tahun. Sander Ye mengangguk, itu agak lama. Dia nggak punya waktu 3 tahun. Sultan Lian ragu-ragu, lalu berujar, "Kak Sander, maaf, kamu barusan bilang kamu dapat pencerahan." Dia tahu itu agak nggak sipan, tapi dia merasa Sander Ye rendah hati dan mudah diajak bicara, jadi dia mau meminta nasihat. Kalau orang nggak mau mengajarinya, nggak masalah, paling-paling minta maaf saja. Tapi kalau orang bersedia untuk mengajarinya, itu mungkin akan sangat membantunya. Dalam perjalanan Budo memang harus berjuang, tapi bukan berarti bertarung tanpa pikir. Ketika harus rendah hati maka harus rendah hati. Sander Ye tersenyum, "Pemahamanku sangat sederhana, yaitu Kaisar Pantang Menyerah ini pernah menjadi master tak tertandingi, dan tekadnya sudah bertahan selama ratusan juta tahun. Orang yang bagai dia nggak akan penakut dan nggak suka orang yang takut padanya. Jadi ketika menghadapi tekad ini, kita harus menghormatinya, tapi jangan takut." Jadi, yang harus dilakukan adalah bagaimana mengalahkan tekad ini, bukan berpikir sembarangan di gunung setiap hari. Sander Ye berbicara sangat keras, jadi nggak hanya Sultan Lian yang dengar, semua orang di sekitarnya juga mendengarnya. Sesudah mendengar ucapan Sander Ye, semuanya merenung. Mereka yang bisa datang kemari bukan orang biasa, jadi ketika mendengar ucapan Sander Ye, mereka mulai merenung. Ucapan Sander Ye masuk akal. Setiap hari mereka tunduk dan menghormati orang bagai dewa. Kalau mereka adalah Kaisar Pantang Menyerah, apa akan suka orang begitu? Pasti enggak. Sama seperti di dunia sekuler, berapa banyak pria penyanjung yang bisa memenangkan hati sang dewi. Kian menjilat, kian diremehkan. Di depan Sander Ye, Sultan Lian diam lama, lalu mengepalkan tangan. Gak hanya Sultan Lian, ekspresi banyak orang di lapangan juga berubah ketika melihat puncak gunung. Jadi bertekad, bahkan sedikit ganas. Sander Ye menatap mereka sembari tersenyum. Pagoda kecil berujar, "Kenapa kamu mau mengungkapkan pencerahanmu? Apa nggak takut mereka mencuri tulang pantang menyerah?" Sander Ye terkekeh. Sebagian besar yang datang adalah jenius dari berbagai alam. Kalau aku bisa menjalin hubungan baik dengan mereka, kenapa ditolak? Biarpun ada dukungan orang dari ayah dan kakekku di sini, tapi aku nggak bisa selamanya mengandalkan mereka. Jadi, selain giat berlatih, aku juga harus mengembangkan koneksi. Ada ratusan orang di sini hari ini. Kalau aku bisa berteman baik, biarpun hanya beberapa, itu sepadan. Pagoda kecil mengembus napas dalam hati, kepribadian bocah ini berbeda dari ayah dan kakeknya. Suara misterius berujar, "Memang." Di depan Sander Ye, Sultan Lian menggeleng sembari tersenyum, mendengar ucapan Kak Sander hari ini, sungguh pencerahan. Dia melihat puncak gunung dengan perasaan berkecamuk. Seringkali, kalau metode salah, nggak peduli seberapa keras orang mencoba, akan sia-sia. Sander Ye tersenyum, "Kak Sultan, apa yang kukatakan belum tentu benar, masing-masing ada jalannya, banyak jalan menuju Roma." Sultan Lian tersenyum, "Apa yang Kak Sander katakan memang benar, aku harus mengubah caraku." Sander Ye mengangguk,
karena kita sejalan, kenapa nggak bareng? Sultan Lian tersenyum, ya. Boleh aku ikut? Sebuah suara terdengar. Sander Ye melihat ada seorang pria berdiri tak jauh darinya. Pria itu berjubah kelam, beralis tajam, bermata bintang dan berhidung mancung. Dia bertombak panjang, badannya tegap, tampak sangat rapi dan gesit. Melihat Sander Ye dan Sultan Lian saling menatap, pria itu berujar lagi, "Halo, aku Sarbon Zong dari keluarga Zong di dunia Zong." Sander Ye tersenyum, bareng. Sarbon Zong mengangguk, "Kalau kalian gak menolakku, aku bersedia melawan tekad abadi ini dengan kalian." Sander Ye tersenyum, "Selamat bergabung." Sarbon Zong melirik Sander Ye dan mengangguk. Sander Ye melirik orang-orang, "Apa ada yang mau bergabung?" Sesudah semuanya diam seketika, seorang pemuda maju. Dia menatap Sander Ye, "Aku." Sander Ye mengangguk, "Ya." Kian banyak orang yang bergabung. 120 orang bersedia bergabung. Seseorang mendadak berujar, "Kalau kita mencapai puncak gunung, bagaimana caranya tulang-tulang pantang menyerah ini dibagikan?" Mendengar ini, semuanya mengernyit. Bagaimana cara membagikan? Ini masalah. Semuanya menatap Sander Ye yang tersenyum. Semuanya, apa nggak terlalu dini membahas bagaimana membagi hasil sebelum berhasil? Semuanya diam. Sander Ye berujar lagi, "Prioritas utama adalah bekerja sama untuk melawan tekad berperang yang tak pernah padam ini. Kalau kita berhasil dan mencapai puncak gunung, maka baru bahas. Kalau ada perbedaan pendapat, minoritas mematuhi mayoritas. Bagaimana?" Semuanya saling menatap dan mengangguk. Melihat semuanya nggak keberatan, Sander Ye tersenyum, "Karena nggak keberatan, ayo mulai. Aku duluan." Dia menghentakkan kaki kanan, lalu jadi sinar pedang dan membubung. Melihat Sander Ye beraksi, Sultan Lian di sampingnya mengakak, lalu dia juga membubung. Sarbon Zong gak mengawur, tubuhnya bergetar dan jadi sinar tombak yang membubung. Di belakang mereka ada wanita bertanda lahir itu. Yang lain juga melompat ke langit tanpa ragu. Dipimpin oleh Sander Ye, 100 orang terbang menuju puncak gunung. Sander Ye di depan memegang pedang sembari menatap puncak gunung. Suara gemuruh terdengar dari puncak gunung. Akan datang. Bang! Tekad abadi yang mengerikan melanda turun. Lebih kuat dari sebelumnya. Sander Ye memicingkan mata, tanpa omong kosong, dia mengayunkan pedang dengan segenap kekuatan dia. Pada pedang niat, kekuatan yang kuat mendadak meledak, dan pedang ini berbeda dari yang sebelumnya, dia menembakkan 15 pedang sekaligus. Tanpa restu Maya Ao, batasnya kini adalah 15 pedang. Bang! Begitu pedang Sander Ye keluar, pedang itu hancur, tekad kuat langsung menekannya hingga dia jatuh ke lautan darah di bawah. Yang lain juga berjatuhan ke lautan darah bagai pangsit. Lautan darah memicu gelombang air, sungguh spektakuler. Bersambung. Bab 223. Bertarung, bertarung, bertarung. Sesudah sekian lama, Sander Ye merangkak keluar lautan darah. Dia melirik tubuhnya yang mengenaskan, sebagian besar robek hingga tulang terlihat. Lengan kanan dia robek lagi, sungguh tragis. Sander Ye bersila lalu meminum pil tingkat kaisar. Sembuhkan diri. Yang lain juga merangkak keluar. Gak ada yang mati, tapi mengenaskan. Sesudah wanita bertanda lahir merangkak keluar, dia melirik Sander Ye yang lagi bersila, lalu meminum pil tingkat kaisar. Sultan Lian dan Sarbon Zong juga merangkak keluar. Keduanya memprihatinkan, terutama Sultan Lian yang lengan kanan hampir hancur. Semuanya mulai menyembuhkan luka.
Setengah jam berlalu, luka semuanya hampir pulih. Sander Ye berdiri. Semuanya menatap Sander Ye. Sander Ye melirik puncak gunung sembari menyeringai lalu mengentakkan kaki kanan dia. Jelek. Di bawah kakinya, guntur kejutan menyambar. Weng. Sander Ye menyerbu puncak gunung lagi. Wanita bertanda lahir jadi seberkas sinar dan membubung di belakangnya. Begitu juga Sultan Lian dan Sarbon Zong. Melihat Sander Ye beserta yang lain beraksi lagi, semuanya melompat ke langit sesudah ragu sejenak. Bertarung lagi. Tapi detik berikutnya, bang! Semuanya jatuh dari langit lagi. Semuanya dikalahkan tekad itu. Sander Ye merangkak keluar dari lautan darah, kali ini luka dia lebih serius. Tapi, tiada rasa takut. Tekad abadi. Sander Ye menatap puncak gunung dengan senang. Sembuhkan lagi. Semuanya terlihat muram. Mereka bertarung 2 kali dan kalah total, mereka jadinya mau berhenti. Nggak mungkin dikalahkan. Itu adalah Kaisar Agung pantang menyerah yang mampu melawan dewa nyata ratusan juta tahun sebelumnya. Biarpun itu hanya tekad abadi, bagaimana bisa mengalahkannya? Beberapa orang menatap Sander Ye sembari diam-diam menggeleng. Pemuda ini naif. Luka Sander Ye hampir sembuh, dia berdiri, menengadah ke langit, dan menghentakkan kaki kanan tanpa ragu, lalu jadi sinar pedang dan membubung. Bertarung lagi. Di belakangnya ada wanita bertanda lahir, Sarbon Zong dan Sultan Lian. Selain itu, puluhan orang juga bergegas maju. Tapi ada puluhan orang yang nggak mengikuti. Karena menurut mereka, aksi Sander Ye dan lainnya adalah minta dihajar. Tekad abadi nggak bisa mereka kalahkan. Bang! Kekuatan mengerikan meletus dari langit, lalu Sander Ye beserta yang lain jatuh dari langit lagi. Menyaksikan kejadian itu, mereka yang nggak mengikuti pun tersenyum. Seperti yang diharapkan. Sesudah itu, Sander Ye merangkak keluar dari lautan darah. Luka yang dideritanya masih serius, tapi untungnya nggak terlalu fatal. Sander Ye meminum pil. Tak jauh darinya, wanita bertanda lahir itu lagi bekerja sama dengan Sarbon Zong. Wajah ketiga wanita bertanda lahir itu agak muram, karena menemukan di hadapan tekad abadi yang mengerikan itu, kekuatan mereka nggak ada artinya. Kalahkan tekad abadi. Mustahil. Wanita bertanda lahir itu menatap Sander Ye sembari mengernyit, entah apa yang dia pikirkan. Di bawah perawatan pil tingkat kaisar, Sander Ye pulih. Lalu, dia berdiri sembari melihat ke puncak gunung. Tanpa omong kosong, dia menginjak kaki kanan dia lagi dan terbang. Melihat Sander Ye mau naik, puluhan orang menggelengkan kepala. Pria yang tangguh. Dia masih mau bertarung. Apa kamu gak tahu diri? Wanita bertanda lahir membubung dan mengejarnya. Sarbon Zong dan Sultan Lian bergegas menuju puncak gunung tanpa omong kosong. Di lapangan, hanya tersisa sekitar 10 orang yang menyerbu. Sesudah 3 kali, hampir 90% orang menyerah. Bang! Terjadi ledakan lagi di langit, Sander Ye beserta yang lain jatuh dari langit lagi, lalu menabrak lautan darah. Menyaksikan kejadian itu, mereka yang nggak beraksi tersenyum. Benar saja, gagal lagi. Kini, orang yang nggak beraksi merasa bersyukur. Saat ini, Sander Ye merangkak keluar dari lautan darah lagi. Dia nggak duduk bersila karena nggak bisa duduk. Lukanya lebih serius. Tapi, senyuman di wajah Sander Ye lebih cerah. 16 pedang. Kini, dia sudah bisa menembakkan 16 pedang sekaligus. Tekad abadi adalah batu asahan terbaik. Melihat Sander Ye terkikik, orang-orang di tepi mengernyit. Salah satu pria berjubah kelam berujar, mungkinkah dia dipukuli hingga bodoh? Yang lain tersenyum.
Kultivator pedang ini cakap, tapi otaknya nggak bagus. Sungguh bodoh dan naif kalau beneran mau mengalahkan tekad abadi. Wanita bertanda lahir menatap Sander Ye yang tergeletak. Dia juga meminum pil tingkat kaisar. Dengan formasinya, luka-lukanya pulih paling cepat. Wanita bertanda lahir itu menatap Sander Ye. Pada awalnya, dia juga bingung, apa kultivator pedang ini benaran keras kepala. Tapi dia juga menemukan biarpun tekad abadi kian kuat, pedang kultivator pedang ini juga kian kuat. Dia menggunakan tekad abadi sebagai batu asahan. Asah keterampilan pedangmu dan asah tekadmu. Sesudah memikirkannya, wanita bertanda lahir itu menutup mata. Dia juga menemukan sesudah beberapa pertempuran, kekuatan dia meningkat. Hal yang paling mengerikan adalah peningkatan tekad dan pikiran. Dia menemukan ketika menghadapi tekad abadi, dia nggak lagi takut. Cara terbaik untuk menghilangkan rasa takut adalah dengan menghadapinya dan jangan lari. Wanita bertanda lahir membuka mata lalu menatap Sander Ye. Kondisi pikiran dan tekad kultivator pedang ini mengerikan. Sarbon Zong dan Na Selton Lian juga dapat pencerahan. Pada awalnya, mereka sedikit goyah. Kalahkan tekad abadi. Nggak realistis. Nggak bisa dilakukan pada usia mereka. Tapi sesudah beberapa kali, mereka menemukan tekad abadi nggak begitu mengerikan. Ketika menyadari perubahan suasana hati, mereka jadi bersemangat. Sander Ye berdiri. Ketika melihat Sander Ye berdiri, wanita bertanda lahir itu juga langsung berdiri. Dia menatap Sander Ye. Sander Ye menatap wanita bertanda lahir itu sembari tersenyum. Wanita bertanda lahir itu tertegun, kenapa tersenyum padanya? Sander Ye melihat puncak gunung, detik berikutnya, dia langsung membubung. Wanita bertanda lahir itu ikut. Sarbon Zong dan Selton Lian langsung menyusul. Ada seorang pemuda yang wajahnya kekanak-kanakan, tapi tubuhnya tinggi. Dadanya bidang, ototnya kekar, dan lengannya kokoh, tingginya lebih tinggi setengah dari orang biasa. Dia kultivator fisik. Ketika pemuda itu melihat Sander Ye beserta yang lain maju, dia langsung ikut. Kini, kecuali mereka berlima, nggak ada yang ikut. Awalnya ada 120 orang, sekarang tersisa 5 orang. Kali ini nggak terkecuali, Sander Ye beserta yang lain dijatuhkan lagi. Menyaksikan kejadian itu, semua orang di bawah tertawa sedikit mengejek. Perilaku Sander Ye beserta yang lain bagai memukul batu dengan telur. Kian banyak cemoohan. Banyak orang memang begini, apa yang aku nggak bisa lakukan, kamu juga nggak bisa. Tapi Sander Ye berlima nggak peduli orang. Mereka terjatuh berulang kali, tapi tetap berdiri. Ini berlangsung selama 10 hari. Dalam 10 hari, Sander Ye beserta yang lain gagal ratusan kali. Tekad abadi kian kuat, biarpun begitu, Sander Ye beserta yang lain gak menyerah. Sesudah terjatuh, istirahat sejenak, lalu bangun dan bertarung lagi. Kini, Sander Ye sudah bisa menembakkan 20 pedang. Bahkan tanpa dukungan Maya Ao, dia bisa menembakkan 20 pedang. Nyatanya, kekuatan wanita bertanda lahir beserta yang lain juga meningkat pesat. Tapi, karena tekad abadi kian kuat, setiap kali mereka dikalahkan, orang-orang lainnya gak memperhatikan perubahan kekuatan mereka. Sesudah Sander Ye bangun dari lautan darah, dia terbaring di tanah, lukanya masih serius, tapi dia bersemangat. 20 pedang. Ini beneran kemajuan besar. Wanita bertanda lahir dan lainnya juga bersemangat, karena juga mengalami kemajuan pesat, itu perubahan kualitatif. Yang terpenting ketika menghadapi tekad abadi, mereka nggak takut, biarpun tetap menghormatinya, tapi nggak takut. Pemuda kultivator fisik itu mengepalkan tangan,
dia merasakan perubahan pada fisik dan kekuatan dia. Dia juga menyeringai, seolah teringat sesuatu. Dia menatap Sander Ye di kejauhan. "Kak." "Sander, halo." Agak gagap. Sander Ye menatap kultivator fisik itu sembari tersenyum. "Siapa namamu?" Pemuda kultivator fisik berujar, "Handi Han." "Handi Han." Selton Lian terkejut, "Apa kamu dari dunia Datian?" Handi Han mengangguk sembari tersenyum, "Ya." Selton Lian berbisik, "Kalau begitu, kamu seharusnya dari tim langit dari dunia Datian." Handi Han menyeringai, "Ya." Selton Lian mengangguk lalu diam. Sander Ye penasaran, "Dunia Datian, tim langit." Selton Lian berujar, "Dunia Datian adalah dunia terbesar kedua di puluhan ribu dunia. Tim langit adalah faksi terkuat di dunia Datian, fokus berlatih fisik dan sangat kuat." "Fokus berlatih fisik." Sander Ye menatap Handi Han sembari tersenyum, "Apa fisikmu kuat?" Handi Han menyeringai, "Di ranah yang sama, aku belum pernah dikalahkan." Sander Ye mengacungkan jempol, mengesankan. Handi Han berujar, Lanjut." Sander Ye mengangguk, "Lanjut." Dia melihat puncak gunung, lalu jadi sinar pedang dan membubung. Handi Han, wanita bertanda lahir dan lainnya langsung membubung. Setengah bulan berlalu. Dalam setengah bulan terakhir, Sander Ye berlima gagal puluhan ribu kali. Setiap kali dihancurkan dengan kejam. Setiap kali gagal, mereka ditertawakan. Kini, Sander Ye sudah bisa menembak 25 pedang sekaligus. Menurut perkiraan suara misterius, dia sekarang bisa membunuh ranah asli. Tak terkalahkan di ranah yang sama. Mampu melawan musuh yang 10 ranah lebih tinggi tanpa tekanan. Gak hanya itu, sesudah 20 hari berlatih giat, Sander Ye juga mencapai ke ranah bencana kecil. Pencapaian secara alami. Beberapa hari kemudian, Sander Ye berlima membubung lagi. Bertarung lagi. Ketika mencapai puncak gunung, tekad abadi muncul lagi. Tapi tekad abadi nggak menyerang mereka dan malah berpisah ke kedua sisi untuk membuka jalan. Sander Ye beserta yang lain tercengang. Di bawah, ketika orang-orang di bawah menyaksikan kejadian itu, ekspresi mereka beda total. Semua berdiri dan menatap Sander Ye beserta yang lain di puncak gunung dengan muram. Lulus. Bagaimana bisa? Sesudah semuanya terkejut, mata mereka jadi dingin, beberapa orang bahkan berniat membunuh. Mereka bersimpati kalau hidupmu buruk, tapi kalau kamu hidup lebih baik dari mereka. Semuanya gagal, maka nggak masalah. Tapi mana bisa kamu sukses? Bersambung.